Kisah ini mengisahkan kehidupan Connie dan keluarganya yang tinggal di sebuah villa di pinggiran kota. Connie telah menikah dengan Edward selama 11 tahun, dan mereka memiliki seorang putra berusia 8 tahun bernama Charlie. Charlie adalah anak yang nakal tetapi juga penuh pengertian. Edward menjalankan sebuah perusahaan, dan kondisi keuangan keluarga mereka cukup baik. Mereka adalah gambaran khas keluarga kelas menengah. Seperti pagi-pagi sebelumnya, Connie menyiapkan sarapan untuk keluarganya, membantu suaminya yang keliru mengenakan pakaian, serta memastikan anaknya menyelesaikan rutinitas pagi seperti menggosok gigi dan mencuci muka. Hari itu, cuaca sangat berangin. Saat hendak pergi, Edward menyarankan Connie untuk tetap di rumah, tetapi karena harus menghadiri acara lelang dan membeli hadiah ulang tahun untuk anaknya, ia tetap naik kereta menuju kota. Perjalanan panjang seperti ini sudah biasa baginya, tetapi hari itu angin kencang menyebabkan berbagai hambatan. Bahkan mendapatkan taksi pun menjadi sulit. Saat berjalan tertatih di sebuah gang, Connie bertemu seorang pria yang membawa banyak buku. Karena angin kencang, mereka tanpa sengaja bertabrakan dan terjatuh. Pria itu menggerutu dalam bahasa Prancis, lalu segera membantu Connie mengumpulkan barang-barangnya. Connie juga membantu pria itu mengambil buku-bukunya yang berjatuhan. Ketika Connie meminta bantuan untuk mencari taksi, tak ada satupun kendaraan yang berhenti. Pria itu tampak kesal, dan ekspresinya yang berlebihan membuat Connie tertawa. Sambil bercanda tentang cuaca buruk, pria itu menyadari lutut Connie terluka. Ia pun menunjuk ke sebuah bangunan dengan pot tanaman di dekatnya dan menawarkan untuk membantu membersihkan lukanya. Pria itu masuk ke dalam gedung dengan buku-bukunya dan, sebelum menghilang ke dalam, sempat bercanda bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh berantai. Sementara itu, sebuah taksi melintas, tetapi Connie tetap memilih mengikuti pria itu ke dalam gedung. Karena lift tidak berfungsi, mereka akhirnya naik tangga. Ruangan yang mereka masuki dipenuhi dengan buku. Pria tersebut adalah seorang pedagang buku. Sambil melepas jaketnya, ia menunjukkan letak kotak obat dan kamar mandi kepada Connie dengan senyum menggoda. Merasa sedikit waspada karena berada di rumah pria asing, Connie segera mengunci pintu kamar mandi. Dalam kegugupannya, ia menjatuhkan botol obat dan dengan enggan mengambilnya dari toilet sebelum mulai membersihkan lukanya. Saat kembali ke ruang utama, pria itu sudah menunggunya. Melihat ada sebuah kantung tinju tergantung di sudut ruangan, Connie bertanya apakah ia seorang petinju. Pria itu menjelaskan bahwa apartemen tersebut sebenarnya milik temannya yang saat ini sedang berada di Paris, sementara ia tinggal di sana untuk menjalankan bisnis bukunya. Merasa sudah cukup lama berada di sana, Connie memutuskan untuk menelepon rumah agar anaknya tidak khawatir. Ketika ia berbicara di telepon, pria itu tiba-tiba mendekatinya secara diam-diam, membuatnya terkejut. Dengan santai, pria itu kemudian menaruh kantong es di lutut Connie yang terluka. Setelah menutup telepon, Connie bercerita bahwa ia memiliki seorang putra yang hampir berusia 9 tahun. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Paul Martel, seorang pria berusia 28 tahun. Setelah berbagi sedikit tentang diri mereka, Connie bersiap untuk pergi. Namun, sebelum ia keluar, Paul memintanya untuk mengambil sebuah buku sebagai kenang-kenangan. Pada awalnya, Connie ragu-ragu, tetapi Paul dengan santai meyakinkannya bahwa itu hanya sekadar hadiah kecil. Akhirnya, Connie menerima buku tersebut dan mengikuti petunjuk Paul. Saat berdiri di depan rak buku, Connie mengambil buku yang disebutkan oleh pria itu. Ia membuka halaman yang ditunjuk dan membaca sebuah kutipan. Hiduplah untuk saat ini, karena inilah kehidupanmu. Membuat keduanya saling menatap. Suasana mendadak menjadi canggung dan penuh ketegangan. Connie buru-buru menyatakan bahwa ia akan pergi. Namun, dalam kegugupannya, ia justru melangkah ke kamar tidur pria itu. Paul, pria tersebut, tersenyum dan dengan santai mengingatkannya. Merasa malu, Connie segera berbalik dan keluar dengan terburu-buru. Setibanya di rumah, putranya, Charlie, langsung melihat luka di lututnya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya apa yang terjadi. Connie menjawab bahwa ia terjatuh. Charlie yang bersemangat segera mengambil kamera dan ingin mengabadikan lukanya untuk tugas sekolah. Connie berpura-pura kesakitan, mengikuti keinginan anaknya. Ketika Edward pulang, Charlie dengan bangga menunjukkan foto-foto yang diambilnya. Mengetahui istrinya terluka, Edward khawatir dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Connie meyakinkannya bahwa ada seseorang yang membantunya. Setelah memastikan istrinya tidak mengalami cedera serius, Edward bercanda, bertanya apakah pria itu tampan. Connie hanya tersenyum,
dan keduanya tampak tidak terlalu memikirkan hal itu. Malam harinya, saat Connie keluar dari kamar mandi, ia melihat Edward sedang mencoba kamera baru yang baru saja dibelinya. Connie lalu duduk di pangkuannya, dan suasana menjadi lebih... Namun, sebelum keduanya bisa semakin dekat, suara Charlie terdengar dari kamar sebelah. Edward segera mengenakan kembali pakaiannya dan pergi untuk menenangkan anak mereka yang tidak bisa tidur. Keesokan paginya, setelah mengantar Charlie pergi, Connie membuka buku yang diberikan pria itu. Tiba-tiba, sebuah kartu nama jatuh dari dalamnya. Connie mengambil kartu itu, lalu tanpa sadar melirik sekeliling ruangan, seolah takut ada yang memperhatikannya. Hanya anjing peliharaan mereka yang menatapnya tanpa ekspresi. Merasa bimbang, Connie pergi ke stasiun yang ramai. Ia memasukkan koin ke telepon umum, tetapi setelah ragu beberapa saat, ia memutuskan untuk menutup telepon tanpa menelepon. Namun, setelah pergulatan batin, akhirnya ia memberanikan diri untuk menghubungi nomor yang tertera di kartu nama. Nada sambung berbunyi, tetapi yang menjawab hanyalah pesan otomatis. Wajah Connie menunjukkan sedikit kekecewaan. Tepat saat ia hendak menutup telepon, suara pria itu tiba-tiba terdengar di ujung sana. Seketika, ekspresi Connie berubah, senyuman kecil muncul di wajahnya. Dengan sopan, namun menjaga jarak, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada pria itu. Connie awalnya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Namun, pria itu langsung mengundangnya untuk mampir dan minum kopi. Seolah digerakkan oleh kekuatan tak terlihat, Connie merasakan lonjakan kegembiraan yang tak seharusnya ada. Namun, beberapa saat kemudian, ia sudah berdiri di depan rumah pria itu, Matthew. Mengenakan mantel panjang, Connie ragu-ragu di ambang pintu. Ia tidak berani melangkah lebih jauh. Baru ketika Matthew menawarkan untuk membantunya melepas mantel, jari-jari pria itu dengan sengaja menyentuh lehernya, membuat Connie merinding. Dengan suara pelan dan gugup, Connie mengatakan bahwa ia tidak bisa tinggal lama. Kata-kata itu seolah bukan hanya untuk Matthew, tetapi juga untuk meyakinkan dirinya sendiri. Suasana yang tegang itu tiba-tiba pecah ketika Matthew secara tidak sengaja menumpahkan kopi panas ke meja. Connie tersenyum kecil, dan saat ia teralihkan oleh sebuah buku di meja, Matthew dengan halus meraih tangannya. Sentuhan itu membawa mereka ke dalam permainan yang berbahaya. Beberapa godaan singkat kemudian, Connie tersadar dan buru-buru pergi. Setelah kembali ke kantor suaminya, ia menyerahkan sebuah sweater yang telah dibelinya untuk Edward. Edward tampak heran tetapi tetap memakainya. Namun, kehangatan singkat antara mereka segera terganggu oleh panggilan telepon kerja. Saat malam tiba, Connie berdiri di dapur, mencuci piring dengan pikiran yang melayang entah kemana. Edward mendekat, tetapi Connie bahkan tidak menyadarinya. Benaknya masih berada di tempat lain. Keesokan harinya, tanpa sadar, Connie kembali ke rumah Matthew. Kali ini, pria itu tidak membuang waktu. Ia mengajak Connie berdansa. Hadiah yang dibawa Connie dijatuhkan ke lantai, tetapi tidak ada yang peduli. Tangan Connie dengan sendirinya meluncur ke bahu Matthew. Pria Prancis itu tahu persis cara menggoda. Connie perlahan kehilangan perlawanan. Namun, tiba-tiba, musik berhenti, membangunkan Connie dari lamunannya. Ia buru-buru mengambil tasnya dan bergegas keluar. Di balik pintu yang tertutup, Matthew hanya bisa tersenyum pahit, menendang kantong hadiah di lantai. Tapi tak lama kemudian, pintu terbuka kembali. Connie, yang kembali untuk mengambil mantelnya, tiba-tiba ditarik ke dalam pelukan Matthew. Dan kali ini, ia tidak lagi berusaha pergi. Di dalam kereta menuju rumah, Connie duduk diam, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong, mengingat apa yang terjadi pada dirinya dan pria tersebut. Perasaan itu adalah perpaduan antara rasa bersalah dan keinginan, membuatnya sulit untuk kembali tenang. Dalam keadaan emosional yang sangat kompleks, Connie merasakan kenikmatan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Akhirnya, kereta berhenti di tepi laut. Beberapa jam kemudian, Edward yang sedang dalam perjalanan pulang dengan kereta bertemu secara kebetulan dengan seorang teman. Orang ini ternyata adalah seorang pegawai di rumah lelang yang sering dikunjungi Connie. Sehari sebelumnya, Connie memberi alasan bahwa ia pergi keluar untuk berbicara dengan pegawai ini tentang barang lelang. Namun, teman tersebut justru mengaku baru saja kembali dari perjalanan dinas dan sudah lama tidak bertemu Connie. Mendengar hal ini, Edward terkejut. Saat makan malam, rasa penasaran Edward semakin besar. Dengan hati-hati, ia bertanya kepada Connie tentang bagaimana ia menghabiskan harinya.
Connie menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dalam sikap suaminya. Untuk menenangkan Edward, ia berulang kali meyakinkannya bahwa ia mencintainya. Edward tidak lagi mendesak pertanyaan lebih jauh. Namun, sebelum meninggalkan ruang kerja, Connie yang gelisah tanpa sengaja mematikan lampu yang salah. Dalam kegelapan, matanya tertuju pada benda kenangan yang diberikan oleh Edward bertahun-tahun lalu sebagai simbol cinta mereka. Connie termenung. Dalam pikirannya, mulai muncul pertanyaan, apakah ia benar-benar masih mencintai Edward? Meskipun Connie diam-diam menjalin hubungan dengan Martin, kehidupan rumah tangganya tetap berjalan dengan bahagia. Ia tidak bisa meninggalkan keduanya, dan sejauh ini, ia masih mampu menyeimbangkan semuanya. Suatu hari, Connie dan Martin pergi ke sebuah kafe. Tidak seperti biasanya, kali ini Connie tampak tegang. Menyadari hal itu, Martin mencoba mencairkan suasana dengan mengajak bertaruh. Ia menunjuk kedua pegawai kantoran yang sedang berebut membayar tagihan. Jika orang di sebelah kanan berhasil membayar lebih dulu, mereka akan pergi. Namun, jika orang di sebelah kiri menang, Martin akan mencium Connie. Sebelum Connie sempat menolak, ternyata pria di sebelah kiri berhasil merebut tagihan. Martin pun mendekat dan menciumnya. Namun, pada saat itu juga, pria yang membayar tagihan berbalik, menampakkan wajah yang tidak asing. Pria itu adalah Bill, rekan kerja Edward. Bill terkejut. Ia tidak yakin dengan apa yang baru saja dilihatnya. Di sebuah kafe, istri atasannya tampak begitu mesra dengan pria lain. Ketika Bill berjalan keluar, ia masih sempat menoleh untuk memastikan. Pemandangan yang ia lihat tidak berubah. Connie dan Martin tetap bersama. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Bill memilih pergi. Sementara itu, Connie dan Martin yang tenggelam dalam dunia mereka sendiri tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Kejadian kebetulan ini terasa seperti sebuah pertanda bahwa jejak yang ditinggalkan seseorang tidak akan bisa sepenuhnya dihapus. Saat sedang mandi, Connie melihat tanda kecil yang dibuat Martin di tubuhnya. Beruntung, sebelum Edward sempat menyadarinya, ia berhasil membersihkan tanda tersebut. Malam itu, Edward menutup lampu, hanya membiarkan cahaya lilin menerangi ruangan. Ia masuk ke dalam bak mandi, berniat menghabiskan momen intim bersama Connie. Namun, Connie menolaknya. Keesokan harinya, Edward kembali mengajak Connie untuk makan malam bersama. Namun, Connie menolak dengan alasan sudah memiliki janji di salon kecantikan. Meski begitu, pakaian yang ia kenakan, gaun dan sepatu hak tinggi, sudah cukup menjadi petunjuk kemana ia sebenarnya akan pergi. Edward memilih untuk tidak memperlihatkan kecurigaannya. Namun, setelah itu, diam-diam ia menelepon salon kecantikan untuk memastikan. Seperti yang sudah diduganya, tempat itu tidak menerima reservasi atas nama Connie. Sementara itu, Connie hanya berjarak beberapa anak tangga dari orang yang begitu ia rindukan. Namun, tepat sebelum ia sampai, seorang teman lama tiba-tiba menyapanya. Di sebuah kafe, Connie dengan cemas menghubungi Martin dan memberitahu bahwa ia tertahan. Tak lama kemudian, Martin muncul, dan begitu pandangan mereka bertemu, Connie segera bangkit dari kursinya dan mengikutinya ke dalam kamar mandi. Setelah kembali ke meja, teman-temannya memuji betapa bersinar dirinya. Salah satu dari mereka bercanda, mengatakan bahwa mereka hampir mengira Connie telah diculik oleh seorang pria tampan, pria yang ternyata adalah Martin. Obrolan pun mulai menyentuh topik perselingkuhan. Seorang teman berbagi pengalaman pribadi, sementara yang lain tiba-tiba menjadi serius dan berkata, setiap hubungan terlarang pasti akan berakhir dengan tragedi. Setelah pertemuan itu, tanpa membuang waktu, Connie langsung pergi ke rumah Martin. Meskipun sudah menyadari hubungan ini, pada akhirnya akan selalu ada seseorang yang terluka. Saat ini, Connie sudah terjerat begitu dalam, tidak bisa melepaskan diri. Di saat yang sama, Edward menghadapi masalah besar. Dia menemukan bahwa bawahannya, Bill, diam-diam bernegosiasi dengan perusahaan pesaing untuk pindah kerja. Mengetahui hal ini, Edward mengambil langkah cepat dengan memutuskan hubungan kerja sebelum Bill sempat bergerak. Namun, Bill yang merasa marah dan terhina mulai berbicara sembarangan. Dia menyinggung sesuatu yang membuat Edward tersadar. Sudah waktunya lebih memperhatikan keluarganya. Ini adalah kenyataan yang sebenarnya sudah dia sadari, tetapi selama ini dia enggan menghadapinya. Karena itu, Edward menyewa seorang detektif untuk membuntuti Connie. Saat makan malam, Edward tiba-tiba membahas soal pemecatan Bill. Dia mengatakan bahwa Bill dipecat karena tidak bertanggung jawab. Namun, ada makna tersirat dalam kata-katanya.
Sementara Connie masih belum menyadari bahwa perselingkuhannya mulai terungkap. Keseimbangan dalam hidup mereka mulai goyah. Suatu hari, Connie sampai lupa menjemput putranya, Charlie, dari sekolah. Dia segera berlari dari rumah Matthew menuju sekolah. Tetapi Charlie sudah menunggunya cukup lama. Perasaan bersalah pun semakin menghantuinya. Di sisi lain, Edward yang berpura-pura pergi dalam perjalanan dinas diam-diam bertemu detektifnya dan menerima foto-foto perselingkuhan Connie dengan Matthew. Suatu hari, hujan turun begitu deras. Seharusnya Connie pulang ke rumah, tetapi tanpa sadar dia membelokkan mobilnya ke arah rumah Matthew. Namun, setibanya di sana, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Matthew merangkul seorang wanita lain dan masuk ke dalam perpustakaan. Diliputi emosi, Connie berlari menerobos hujan dan masuk ke dalam perpustakaan. Dari balik rak buku, dia melihat keduanya begitu mesra. Amarahnya memuncak. Dia langsung mendekati Matthew dan mengkonfrontasinya. Saat itu, dia baru menyadari bahwa dirinya bukan satu-satunya wanita dalam kehidupan Matthew. Dengan penuh kemarahan, dia memutuskan hubungan mereka. Namun, di saat yang tidak tepat, lift di gedung itu mengalami kerusakan. Connie terpaksa melewati apartemen Matthew untuk keluar. Begitu dia membuka pintu, Matthew menariknya. Meski hatinya penuh kemarahan dan kekecewaan, dia tak bisa menolak hasratnya terhadap Matthew. Setelah Connie pergi, seseorang yang tidak terduga mengetuk pintu apartemen Matthew. Ketika Matthew membukanya, dia melihat seorang pria yang lebih tua, namun tetap tampak berwibawa. Itu adalah Edward. Edward memperkenalkan dirinya, dan Matthew langsung mengerti siapa pria ini. Meskipun tidak tahu tujuan Edward datang, Matthew tetap membiarkannya masuk. Edward melangkah ke dalam ruangan, mengamati setiap sudut dengan seksama, sementara Matthew tetap waspada, menjaga jarak. Dengan tenang, Matthew menuangkan segelas vodka dan memberikannya kepada Edward. Sambil memegang gelas itu, Edward mulai mengajukan pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara Matthew dan Connie bermula. Dari percakapan itu, terungkap bahwa Matthew adalah pria baik hati yang pernah ditemui Connie di sebuah toko buku. Namun, perbincangan mereka perlahan berubah menjadi pertarungan psikologis. Sambil memegang benda-benda di apartemen Matthew, Edward terus menggali detail hubungan mereka. Matthew, di sisi lain, tidak gentar. Dia bahkan menyebutkan bahwa waktu yang dihabiskan Connie bersamanya pasti jauh lebih menyenangkan dibandingkan di rumahnya di pinggiran kota. Puncaknya, Edward merasa terpukul ketika mengetahui bahwa Connie tidak hanya berbicara tentang putra mereka, Charlie, kepada Matthew, tetapi juga tentang dirinya sebagai suami. Saat itu, Edward menyadari satu hal. Dalam permainan ini, dia bukan sekadar pengamat, dia adalah bagian dari pertarungan yang lebih besar. Edward mulai kehilangan kendali atas situasi. Dia merasa semakin terdesak dan terjebak dalam emosi yang menghancurkan. Namun, yang benar-benar membuatnya kehilangan akal sehat adalah ketika dia menemukan sesuatu yang seharusnya ada di rumahnya. Sebuah bola kristal yang pernah dia berikan kepada Connie sebagai hadiah. Sekarang, benda itu ada di kamar Matthew, di dekat tempat tidurnya. Pikirannya berkecamuk. Mengapa Connie memberikan hadiah darinya kepada pria lain? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, tetapi jawabannya terlalu menyakitkan untuk diterima. Connie telah mengabaikan bertahun-tahun cinta dan tanggung jawab mereka demi gairah sesaat. Dada Edward terasa sesak, pandangannya mulai kabur. Dengan langkah gontai, dia bangkit berdiri. Tanpa berpikir panjang, tangannya sudah lebih dulu bertindak. Dia mengangkat bola kristal itu dan menghantamkan ke kepala Matthew. Air langsung mengalir dari luka di kepala Matthew. Saat itu juga, kesadaran Edward kembali. Dia menatap tubuh yang tergeletak di lantai dengan tatapan ngeri. Bola kristal pun terjatuh dari tangannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Matthew telah meninggal. Edward kini bukan hanya pria yang dikhianati, dia telah menjadi seorang pembunuh. Ketika akalnya kembali bekerja, dia sadar bahwa tidak ada waktu untuk panik. Dia harus segera bertindak. Dengan hati-hati, dia mulai membersihkan jejak kejahatannya. Di tengah kesibukannya, tiba-tiba ponsel Matthew berbunyi. Itu adalah pesan suara dari Connie, pesan perpisahan. Connie akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Matthew. Edward tidak berhenti. Dia menghapus pesan itu, lalu membungkus tubuh Matthew dengan karpet dan bersiap membawanya keluar menggunakan lift. Namun, sebelum pergi, dia gagal menyadari satu hal kecil. Sebuah memo di meja Matthew yang berisi nama dan nomor telepon Connie. Di tengah hujan deras, nasib buruk terus menghantuinya.
lift tiba-tiba mengalami gangguan lagi. Dalam kepanikan, Edward mengerahkan seluruh tenaganya, mengangkat tubuh Matthew, dan menyeretnya keluar ke lorong. Dia memasukkan mayat itu ke dalam bagasi mobil dan melaju menjauh dari tempat kejadian dengan membawa rahasia kelam yang baru saja ia ciptakan. Sementara itu, di sisi lain kota, Connie tiba lebih awal di sekolah Charlie. Perasaannya campur aduk. Di acara pertunjukan sekolah, dia menunggu dengan penuh harap hingga akhirnya Edward datang. Melihat Charlie tampil dengan wajah polos dan penuh kebahagiaan, Connie tiba-tiba merasa emosional. Tanpa sadar, dia menggenggam tangan Edward. Di tengah kegelapan aula, mereka saling merangkul, merasakan kebersamaan yang sudah lama hilang. Usai acara, mereka pulang dengan 2 mobil terpisah. Edward membawa Charlie lebih dulu, sementara Connie tinggal sebentar untuk membantu membersihkan aula. Namun, saat Edward baru saja menjalankan mobilnya, sebuah suara benturan keras terdengar dari arah bagasi. Dia buru-buru turun untuk memeriksa. Seseorang yang tanpa sengaja menabrak bagian belakang mobilnya datang menghampiri dengan penuh tanggung jawab, menawarkan untuk memeriksa kerusakan. Namun, berbeda dari biasanya, Edward kehilangan kesabarannya. Dia menunjukkan sikap yang tidak biasa, kasar, tergesa-gesa, dan penuh emosi. Bahkan Charlie yang duduk di dalam mobil tampak ketakutan. Tanpa mempedulikan apapun, Edward segera pergi meninggalkan tempat itu. Malam itu, setelah memastikan Connie sudah tertidur, Edward diam-diam bangun dan menyelinap keluar rumah. Dia membawa mobilnya menuju tempat pembuangan sampah. Di sana, di bawah langit malam yang gelap dan sunyi, dia membuang tubuh Matthew ke dalam tumpukan sampah. Lalu, tanpa menoleh ke belakang, Edward pun pergi, membawa rahasia yang akan terus menghantuinya. Setelah meninggalkan tempat pembuangan sampah yang berbau menyengat, Edward membawa mobilnya ke tempat cuci mobil. Dia memperhatikan busa sabun yang perlahan-lahan mengalir bersama air, membersihkan sisa-sisa kotoran di permukaan mobilnya. Barulah setelah itu, dia kembali ke rumah. Begitu masuk ke kamar mandi, Edward mulai menggosok tubuhnya dengan kasar, seolah ingin menghilangkan semua jejak dosa yang melekat pada dirinya. Kini, semuanya tampak kembali normal. Tidak ada jejak kejahatan. Barang-barang yang mencurigakan telah lenyap, dan Connie pun telah kembali ke rumah. Mungkin, mereka bisa memulai kembali hidup yang damai seperti dulu. Namun, keesokan paginya, tubuh Edward masih terasa lelah dan wajahnya terlihat pucat. Saat Connie dan Charlie menyadari perubahan itu, Edward hanya menghindari pembicaraan. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia tahan. Ia bertanya kepada Connie apakah dia benar-benar suka tinggal di pinggiran kota. Meskipun Connie menjawab dengan yakin, Edward tetap mengulanginya, meyakinkan bahwa mereka masih bisa pindah kembali ke kota jika itu yang diinginkan. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba mengalihkan pikirannya, bayangan malam itu, saat bola kristal menghantam kepala Matthew, tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil polisi berhenti di halaman rumah mereka. Seorang petugas bertanya kepada Connie, apakah dia mengenal seseorang bernama Paul Matthew. Saat itulah Connie mengetahui bahwa Matthew telah menghilang. Istrinya, meskipun mereka sudah berpisah, masih memiliki kontak dengannya dan telah melaporkan kehilangan tersebut. Polisi menemukan nomor telepon Connie di meja kerja Matthew dan berharap dia bisa memberikan petunjuk. Namun, Connie tidak tahu apa-apa. Setelah percakapan singkat yang tidak menghasilkan informasi baru, polisi pun pergi. Saat makan malam, Charlie bercerita tentang kunjungan polisi tadi. Mendengar itu, Edward langsung waspada. Dia menatap Connie dan bertanya, "Kenapa polisi datang?" Connie berusaha bersikap biasa saja. "Mereka hanya mencari informasi soal seorang penjual buku yang hilang," katanya dengan santai. "Aku pernah membeli buku darinya dulu." Edward, yang sudah mengetahui kebenarannya, hanya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Keesokan harinya, mereka mengadakan jamuan makan malam di rumah. Dalam sekejap, rasanya seperti kembali ke masa lalu. Keluarga bahagia yang berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan. Namun, keadilan datang lebih cepat dari yang mereka duga. Hanya dalam waktu seminggu, polisi kembali mengetuk pintu mereka. Kali ini, mereka membawa berita baru. Mayat Matthew telah ditemukan. Mereka bertanya apakah Connie mengingat kapan terakhir kali bertemu dengannya. Connie, yang mulai merasa terpojok, menyebutkan sebuah lokasi yang dibuat-buat. Polisi kemudian beralih ke pertanyaan lain. Apakah Edward pernah bertemu Matthew? Kini, interogasi menjadi lebih intens.
Polisi mulai mempertanyakan apakah Connie pernah berada di sekitar rumah Matthew. Connie menyangkalnya berulang kali, tetapi polisi punya bukti. Mereka mengeluarkan sebuah tiket parkir yang menunjukkan bahwa 4 minggu lalu, mobil Connie pernah diparkir di depan apartemen Matthew. Connie berpura-pura baru mengingatnya. Aku pernah bertemu teman di kafe dekat sana, katanya, mencoba menjelaskan. Namun, tekanan yang terus-menerus membuatnya semakin gelisah. Edward, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Kami sudah memberitahu semua yang kami tahu, katanya tegas. Tolong jangan membuat istri saya semakin tertekan. Polisi memahami dan tidak menekan lebih jauh. Mereka meninggalkan kartu nama sebelum pergi. Setelah mereka pergi, Connie masih terpaku di tempatnya. Beberapa hari kemudian, Connie pergi ke laundry untuk mengambil pakaian Edward. Saat merapikan baju yang baru dicuci, tangannya merasakan sesuatu di dalam saku. Sebuah amplop. Dengan hati-hati, Connie membukanya, dan terkejut menemukan foto-foto dirinya bersama Matthew di dalamnya. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba terasa sunyi, seolah waktu berhenti. Dengan tangan gemetar, dia meraih baju-baju itu dan buru-buru keluar dari laundry tanpa sempat berpamitan pada teman yang menemaninya. Setibanya di rumah, Connie berusaha bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Namun, setiap kali ia menatap suaminya, hatinya terasa berat. Malam itu, mereka mengadakan jamuan makan kecil bersama teman-teman. Connie duduk di antara mereka, tetapi pikirannya melayang. Ketika salah satu tamu mengambil sebuah bola kristal dan bertanya asalnya, Connie menjawab asal-asalan. Namun, pandangannya tertuju pada bola kristal lain yang tersembunyi di sudut ruangan. Bola kristal yang pernah ia berikan kepada Matthew sebagai hadiah. Bagaimana bisa benda itu kembali ke rumah mereka? Dengan penuh kecurigaan, Connie menatap Edward. Namun, Edward menghindari tatapannya. Saat itu juga, Connie menyadari kebenaran yang selama ini ia takuti. Malam semakin larut. Di ruang tamu yang gelap, Edward berdiri termenung, hanya diterangi cahaya redup dari luar jendela. Dengan langkah hati-hati, Connie mendekatinya. Akhirnya, ia mengajukan pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Kamu yang membunuhnya, kan? Edward tetap membelakanginya, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun, keheningannya sudah cukup menjadi jawaban. Connie tersentak. Dengan suara bergetar, ia menuntut penjelasan. Apa yang sebenarnya telah Edward lakukan? Akhirnya, Edward berbalik. Alih-alih menjawab, ia malah berbalik bertanya, apa yang sudah kamu lakukan? Matanya penuh emosi, bukan hanya kemarahan, tetapi juga kekecewaan dan kesedihan yang terpendam lama. Aku melakukan ini untuk melindungi keluarga kita, katanya, suaranya bergetar oleh amarah yang tertahan. Tapi kamu hanya untuk seorang pria muda, kamu menghancurkan semuanya. Tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Tangisan yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Dengan suara penuh kepedihan, Edward mengakui semuanya. Di tengah ketegangan itu, Charlie, yang terbangun karena mimpi buruk, berdiri dengan mata setengah mengantuk. Mam, Papa. Connie menghapus air matanya dan berjongkok, merangkul putranya. Dengan suara lembut, ia berkata, tidak peduli apa yang terjadi, ingatlah, Papa dan Mama akan selalu mencintaimu. Akhir pekan tiba. Connie duduk di ruang keluarga, membuka album foto lama. Di dekatnya, Edward mengajari Charlie bermain piano, membimbing jemari kecil anak itu di atas tuts. Saat-saat kebahagiaan yang dulu terasa begitu mudah diraih, kini terasa seperti sesuatu yang sangat berharga dan hampir tidak nyata. Tanpa sadar, Connie mengambil bola kristal di rak dan membukanya. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sepotong kertas tua dengan tulisan tangan Edward. Sebuah pesan yang ditulis bertahun-tahun lalu, saat Charlie baru lahir. Tangannya gemetar saat membaca kata-kata yang tertulis di sana. Air mata menggenang di matanya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa besar cinta yang pernah ada di antara mereka. Namun, apakah cinta itu masih bisa menyelamatkan mereka dari kenyataan yang sudah terlanjur kelam? Cerita ini memiliki akhir yang sangat dramatis dan emosional.